Kitabu babu al-ghasb. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala sayyidina rasulillah. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu orang tua kita yang sakit, teman-teman yang sakit, kita yang hadir nih yang sakit, kita semua yang pilek, yang batuk, yang pusing, ini musim sakit nih kan, dan seluruh orang terdekat kita yang sakit. Ala hadhi niyati wa ala kulli niyatin salihah naqra' lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, nuwasil. Qala al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Faslun fi ahkamil ghasbi. Baik. Ghasab ini sebenarnya bukan akad, ikhwah. Walaupun ditaruh di bab muamalah. Bukan akad dia. Dia bukan akad. Tapi karena peristiwa ghasab ini kebanyakan yang diambil adalah harta, malun, maka dia diikut sertakan di bab muamalat. Paham ya? Seperti itu. Dan ghasab ini juga surahnya itu banyak sekali. Ya. Nah, sekarang saya akan mulai dengan mukadimah ringkas ya. Definisi ghasab. Saya dikte aja ya. Ghasab itu definisinya adalah al-istila'u istawla yastawli istila'an. Al-istila'u ala haqqil ghair bi ghairi haqq. Ya. Bismillah. Kenapa? Enggak estetika ya? Al-istila'u menguasai ala haqqil ghair, haknya orang lain, bi ghairi haq, tanpa hak, dengan haram, bi ghairi haq, dengan cara haram, dengan cara zalim, bi ghairi haq, padahal dia enggak punya hak. Itu definisi ghasab. Musa la tanas, walaupun enggak tanas, lakin la tanas ya. Baik. Al-istila'u ala haqqil ghair bi ghairi haq, menguasai hak orang lain dengan cara zalim, itu namanya ghasab. Contoh ya, contoh. Antum minjem buku sehari, hari kedua belum dibalikin. Hari pertama statusnya halal, hari kedua statusnya ghasab. Karena tanpa haknya. Antum menguasai buku orang, haknya sehari, 2 hari, ghasab. Paham? Contoh yang surah yang lain. Antum nyewa rumah. Nah ini ya, antum nyewa rumah, homestay kan. Kalau kita touring biasanya nyewa penginapan 1 malam, sudah lebih dari semalam, sehari nyewanya cuma sehari, udah lebih dari sehari setengah belum keluar, tanpa izin dari pemilik, ghasab.
Karena antum menguasai itu homestay tanpa hak yang halal. Hakul ghair bi ghairi hak. Ada sajadah, antum pakai sholat, belum tahu yang punya siapa, belum mengizinkan, ghosab. Ada sendal, nggak tahu punya siapa, antum pakai, ghosab. Al-istila ala hakil ghair bi ghairi hak. Itu namanya ghosab. Surahnya banyak banget. Dan dia bisa masuk ke semua surah akad gitulah. Contoh ya, antum ke warung kayak ini, kaki 5 gorengan, makan remuan, saking antrinya rame, remuannya dimakan, nggak tahu yang menjual, ghosab itu. Bukan mencuri, enggak, itu terang-terangan, bukan khufiyah, bukan sembunyi, itu ghosab. Nih, Bilal duduk di sini nih, mejanya udah taruh sini. Fadlan langsung ke sini, geser, ghosab. Ya. Apa hukum ghosab? Haram. Haram. Contoh lagi. Ada tas ini tasnya siapa nih? Nah, Dafa masukin bukunya di situ, biar aman. Belum izin, ghosab. Hak ghair, istilah ala hakil ghair bi ghairi hak. Ada motor pondok kosong, kunci nempel. Pakai dulu kemana itu kemarin Yusuf? Cengklik. Wah, nggak, ustadznya lagi nggak pakai, tak pakai ke cengklik, ghosab. Ya. Jadi surahnya banyak sekali. Intinya definisinya itu tadi. Al-istila'u ala hakil ghair bi ghairi hak. Faedah sebelum kita masuk kitab ya. Kalau kita gosop, setelah kita tobat, apa yang harus kita lakukan? Karena kan dia maksiat kan dia, harus tobat kan? Tobat kan 3 kan? Menyesal, berjanji tidak mengulangi, pas tobat tidak melakukan maksiat, itu kan 3. Kalau gosop ini kan hak manusia kan, maka tambah yang keempat kan. Apa yang keempat? Mengembalikan kan? Lah, nggak hanya mengembalikan, ini ya dibagi 2. Pertama, kalau barang yang digosop itu masih ada, ini ditulis, ini harus ditulis. Afan, saya nggak nulis di papan tulis ya, saya dikti aja kali ini. Kalau barang yang digosop itu masih ada. Kedua, barang yang digosop itu sudah rusak, lenyap. Misalkan antum gosop mobil, terus mobilnya masih ada. Yang kedua, antum gosop mobil, mobilnya pas gosop hilang lagi. Digosop hilang. Nah, ada 2 keadaan. Barang yang digosop itu masih ada, barang digosop itu sudah hilang. Kalau barang yang digosop itu masih ada, setelah tobat, antum harus melakukan 3 hal. Harus melakukan 3 hal. Yang pertama, mobilnya dikembalikan.
Harus kalau mau tobat. Mobilnya dikembalikan. Raddul maghsub bahasa Arabnya. Kewajiban pertama adalah raddul maghsub. Raddul maghsub. Yang kedua, membayar selisih. Bahasa Arabnya arsyun naqsi. Arsyu itu artinya ganti rugi. An-naqsi artinya selisih. Arsyu pakai hamzah. Arsyu an-naqs, membayar selisih. Maksudnya apa? Gosok mobil kamu berapa hari? Sebulan. Biasanya sebulan itu sewa mobil berapa? Sebulan itu sewa mobil, ya kalau sehari 500.000, sebulan 15 juta. Ganti rugi harga sewa barang itu, jikalau barang digosok adalah barang yang disewakan. Nggak cukup mengembalikan wajib. Yang kedua, ganti rugi 15 juta harga sewa normal selama sebulan. Afan. Saya salah. Ganti rugi itu maksudnya afan. Arsyun naqsi itu ganti rugi. Ganti rugi itu maksudnya adalah mobil ketika digosok sama ketika dikembalikan itu ada lecet enggak? Ada rusak enggak? Anggap ketika digosok harga mobil 60 juta. Setelah digosok ada kerusakan, harganya 50 juta. Ada selisih 10 juta. Ganti rugi 10 juta. Baru yang ketiga, harga sewa. Biasanya mobil disewakan sebulan itu berapa? 15 juta. Berarti kembalikan mobil, ganti rugi 10 juta, harga sewa 15 juta. Berarti ngasih uang 25 juta. Nggak cuma ngembalikan. Ini penting ikhwah. Banyak yang nggak tahu. Maka ketika antum gosok pakaian teman antum 1 tahun, kembalikan. Setahun ini biasanya kalau sewa pakaian itu biasanya berapa upahnya? Ya sebulan 10.000, ya setahun 120.000 misalkan. Kalau memang pakaian itu disewakan. Kalau pakaian nggak disewakan, nggak usah, nggak apa-apa. Maksudnya kita ini di Solo ini umum nggak sih pakaian disewakan? Umum nggak? Berarti nggak ada, nggak usah. Ujratun naqs, pakaian kan baru itu, digosok setahun jadi lusuh. Kalau baru harganya berapa? 100.000. Karena mungkin jubah ya, atau jubah dari Dafa, jubah merek Dafa, 300.000 harganya tuh, paling murah. Ya, jubah merek Dafa. Setelah dipakai lusuh, biasanya di obral berapa itu? 50. Selisihnya berapa? 250. Kembalikan plus ngasih 250. Paham ya? Jadi kalau gosok mau tobat, barangnya masih ada, setelah tobat kembalikan harga sewa, harga rugi. Ustadz, ribet. Bukan ribet, itu tanggung jawab. Tapi boleh kok damai. Tak kembalikan saja, nggak usah ganti rugi, nggak apa-apa. Tapi harus sulh, ada keridoan antara maghsub dengan gosip. Paham ya? Wajibnya itu 3, tapi kalau damai boleh. Namanya sulh, yang sudah kita pelajari kemarin. Anda tak kembalikan saja ya, nggak apa-apa. Nggak mau, harus ada ganti rugi. Ya traktir, ya nggak apa-apa. Traktir, nggak apa-apa traktir.
Paham ya? Azam ya. Ente izin ini di sini. Azmi. Azmi itu yang mana? Azmi. Oh, yang Samin. Ya. Baik. Itu kalau barangnya masih ada. Kalau barangnya hilang. Barangnya rusak, antum gosok baju, barangnya hilang. Barangnya hilang. Kalau barangnya hilang, dilihat. Kalau barangnya itu misli, ada yang persis, belikan yang persis. Belikan yang persis. Gosok HP, belikan yang persis. Buku, belikan yang persis. Tapi kalau nggak ada barang yang persis, harganya. Harga kan banyak. Harga pas gosok, harga sekarang, harga termahal antara gosok ke sekarang. Misalkan gosok jubah tadi. Harga termahal jubah berapa? 300.000. Kasih 300.000. Walaupun harga sekarang mungkin cuma 100.000. Paham ya? Jadi kalau barangnya sudah nggak ada, kembalikan yang persis atau harganya, harga termahal. Bisa difahami ini? Oke, sekarang kita masuk ke kitab. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Visual yang kemarin ya Pak? Hah? Ujratul misri, upah sewa. Kalau barangnya disewakan secara uruf. Paham nggak? Yang lain? Hah? Iya. Cari tahu. Kalau nggak tahu juga ya, dijaga. Barangnya dijaga. Sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama pemiliknya. Walaupun kita nggak tahu kan, sedekah. Tapi kalau nanti pemiliknya ada, harus dibalikan, tetapan. Tapi dijaga dulu. Barangnya masih ada nggak? Barang gosopannya masih ada, dijaga. Tapi antum harus mentakrif, Uang menemukan barang hilang aja tuh wajib takrif loh. Mengumumkan takrif itu. Nanti akan ada bab barang hilang. Apalagi gosop harus lebih lagi. Harus ada usaha untuk mencari tahu ini punya siapa. Paham nggak? Antum harus takrif. Baik, ada lagi? Paham. Jadi urufnya itu sudah boleh gitu ya? Hah? Bantal ya? Ya itu butuh bahsul masail. Tapi jawaban sementara, adat itu di sini punya peran ya. Punya peran. Jadi kalau adatnya orang itu sudah meninggalkan, membolehkan. Sudah ibahah. Dan itu adatnya itu mustakir ya. Adatnya betul-betul terverifikasi. Muttorid namanya. Adatnya betul-betul konsisten. Muttorid. Konsisten seperti itu. Di pondok Darussahadah misalkan
alumni meninggalkan barang itu sudah artinya membolehkan, ibahah. Boleh. Dengan syarat adatnya mutarid, konsisten. Karena kaidahnya al-adatu muhakkamah. Seperti itu. Jadi adatnya harus konsisten. Dan terverifikasi betul memang senior tuh membolehkan, ibahah, meninggalkan gitu kan. Bukan ketinggalan. Seperti itu. Tapi ini nggak bisa jadi hukum umum ya. Setiap tempat, pondok punya hukumnya sendiri. Gitu ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Nemu, kalau nemu berarti lukotoh, tempat umum kan, masuknya bukan gosop. Bedakan antara gosop dengan menemu. Nemu itu di tempat umum, nggak ada pemiliknya. Gosop itu di rumah, di kelas, di kamar, di lemari, di tempat yang terjaga, di tempat yang dinisbatkan ke pemiliknya. Tapi kalau di jalan raya, di lapangan, itu bukan gosop, lukotoh. Barang temuan itu boleh diambil, tapi kalau dia berharga harus diumumkan setahun. Kalau dia nggak berharga boleh langsung dimiliki. Enggak, kelas kayak gini kan bukan tempat umum, ada pemiliknya. Terus temukan apa? Nggak boleh dimakan. Oh iyalah nggak boleh. Walaupun mubazir nggak boleh. Siapa tahu bangun tahajud terus sahur. Nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Izin dulu. Ya nggak usah dimakan. Nggak tahu pemiliknya dimakan, yang sangat dimakan. Kalau nggak tahu pemiliknya boleh dimakan, Anda bilang gitu nanti uang makanan nggak tahu boleh dimakan. Bahaya. Jangan dimakan, haram. Paham? Tanya dulu. Wadih. Jawaban antum, pertanyaan antum wadih, pertanyaannya wadih. Ada lagi? Menggunakan barang orang yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris. Baik, jam nih. Orang yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris. Ya, barangnya itu miliknya dawil arham. Nanti Ustaz Aidil akan jelaskan. Apapun keadaannya, harta warisan itu ada yang memiliki. Kalau nggak ahli waris, dawil arham. Kalau nggak dawil arham, baitul mal. Maka siapapun yang memakai barang itu dan dia bukan ahli waris, bukan dawil arham, bukan baitul malil muslimin yang diizinkan qadhi, hakim, pemerintah, ghasab, ghasib, haram, zalim. Apa enggak? Kalau misalkan di negeri kafir. Hah? Di negeri komunitas. Gimana contohnya? Maksudnya? Pemerintahan Islam nggak jalan di dalam negeri. Di mana? Di mana? Di Inggris tuh dia? Gimana di Rusia gimana? Gimana? Misalnya gimana? Nggak apa-apa. Di Rusia Israel kan perang, sedang perang, nggak apa-apa. Ghanimah lah perang. Perang ghanimah. Di Israel kan perang sekarang. Ghanimah. Barang-barangnya Israel ghanimah orang muslim. Ghanimah harus dibagi oleh Yahya Sinwar, amirnya Al-Mujahid, Syekh Al-Mujahid Yahya Sinwar, amirnya di Gaza itu.
ketua Hamas di Gaza. Kalau warga ingin istifadah, izin ke pemerintah. Seperti itu. Nggak apa-apa, halal. Ghanimah itu wadih kalau itu perang antara Islam dan kafir, jelas. Ya. Adapun sekarang negara-negara kafir kita lemah sekarang Muslim itu. Kalau kita melakukan di negara kafir itu ngambil harta mereka, ya madorotnya lebih banyak, makanya dihukuminya haram karena madorotnya lebih banyak. Nahnu dhaif ala du'afa hatta nujahid anfusana la nastati yani. Nujahid anfusana la nastati. Kaifa sanujahiduhum? Asyaddu apa? Asyaddu dha'fan. Asyaddu gak bisa gitu loh. Asyaddu gak ya sate. Hat ya. Hada nahnu fi dha'f. Lasna mitla mujahidi Palestina. Kadang kalau kita lihat ya, mujahid Palestina itu keren. Di zaman lemahnya Islam, semua muslimin sedunia itu terlena dengan medsos, dengan apa. Kok ada sekelompok manusia punya mental kayak gitu? Itu bener-bener kayak sahabat tuh. Di zaman yang sedunia itu lahwun walaib, dhaif, kullu syai', imanan wa islaman wa isanan. Kok bisa keluar manusia yang kuat itu loh, sabarnya, tabahnya, bukan mujahidnya aja, warganya juga. Ya, gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan perlawanan di dunia dengan segala afiliasinya lah, yang mana udah bubar semua, mundur berbaris apa namanya, jalan rapi, ini masih ada dan nggak dikira-kira gitu loh. Tiba-tiba 7 Oktober itu keren mentalnya itu loh, iya kan, gak gemen-gemen itu ya. Intinya kalau saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya mengambil uangnya orang Amerika? Nggak boleh. Jelas saya katakan boleh. Kenapa? Madorotnya lebih banyak. Antum nanti nggak boleh. Walaupun kita juga bingung, Amerika itu warga Amerika nih ya, warga Amerika sipil ini, ahlu dhimah atau harbi atau mustakman atau apa dan tapi nggak boleh. Maslahat mafsadat. Ini perkara fikih, bukan akidah. Ini fikih, fikhun mahd, fikih murni, maaf ya akidah, istihad, istihadi, mafhum ya. Berbeda pandangan dalam perkara gini wajar. Istihadi, fikhiyat, laisa iman, apalagi usul iman. Furu'ul iman aja enggak ya, seperti itu. Baik, soal Jamil enggak apa-apa, bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Apa? Enggak, kalau yakin ridho qat'i, dalalah yakinnya dia membolehkan, enggak apa-apa, boleh. Boleh. Saking akrabnya udah sering biasa pakai aja gitu. Boleh, enggak apa-apa kalau itu, enggak apa-apa. Tapi ingat, itu enggak bisa dikiaskan ya. Itu kasuistik. Per kasus. Enggak bisa jadi kaidahnya asal haram. Tapi kasuistik antum dengan Noval. Mana Noval?
Mana peci yang merah? Nggak cinta Betawi antum ya. Kasuistik tapi itu ya, kasuistik. Ya. Halas. Nuasil ya. Baik. Bismillah. Faslun. Bismillah. Fi ahkamil ghasbi wa huwa lughatan. Nggak ada tisu ya? Ada tisu nggak? Coba satu orang cari di kantor atau di mana. Piket. Ayo. Ini jalan ini loh. Jalan ini. Ini kasih Bilal, biar Bilal yang jalan loh. Jalan. Nah, gini loh. Nggak sopan ini. Taib. Wa huwa lughatan ahdus syai'i dzulman mujaharatan. Mengambil sesuatu secara dulman. Dulman itu tadi bi ghairi haq. Yang tadi definisi tadi itu dulman. Mujaharatan, terang-terangan. Karena kalau khufiyah itu sariqah. Jadi mujaharatan itu untuk mengeluarkan mencuri. Akhdus syai' ini maksudnya al-istila ala hakil ghair. Al-istila ala hakil ghair. Lughatan. Syar'an al-istila ala hakil ghair udwanan. Sawa. Di sini berarti definisi lughawi dengan syar'i mirip. Mafi muskilah. Udwanan artinya dulman. Bi ghairi haq, sawa. Bi ghairi haq, udwanan, dulman, itu semuanya satu makna. Wa yarji'u fil istila'i lil urf wa yurja'u. Dan makna istilah itu dikembalikan kepada adat. Istilah itu luas sekali. Yang di adat dinamakan mengambil punya orang, membokeng hak orang, maka itu dinamakan istilah. Misalkan kita di Indomaret, antri, menyela itu nggak bagus, maka itu gosop. Secara adat itu kan mengambil hak kan, gosop dah. Karena istilah ini dikembalikan ke uruf, ke adat. Ya. Dikembalikannya ke adat. Wadakhala fi haq, kan al-istila ala haqqil ghair gitu kan. Masuk dalam definisi hak ma yasihu ghasbuhu mimma laysa bimal kajil dimaitah. Ingat ya, wah. Dinamakan ghasab itu nggak harus mal.
Bahkan najis pun hak. Seperti kulit bangkai itu mal bukan? Bukan. Dia namanya hak, ikhtisos. Ikhtisos itu hak. Tapi kalau antum mengambil kulit bangkainya orang, itu dinamakan gosop juga. Karena itu masuk dalam definisi hak. Walaupun bukan mal tapi hak. Makanya istilah ala hakil ghair, bukan ala malil ghair. Definisi gosop kan al istilah ala hakil ghair, bukan malil ghair. Cakupannya luas. Hada Yarjan, hada laka. Syukron. Jazakallah khair. Taib. Wa dakhala fi haqq ma yasihhu ghasbuhu mimma laysa bimal kajil di maitatin. Wa kharaja bi udwanan al-istila'u bi aqdin. Dan keluar dari definisi kata dolim biwairi hak udwan apabila kita menguasai tapi dengan akad menyewa, menguasai hotel tapi dengan nyewa, ya gak apa-apa. Al-istilah bihak, dengan meminjam, dengan menyewa, dengan membeli, ya. Jadi wa kharaja udwanan al-istilah bi aqdin kasyira'i wal bai' kal bai'i wal ijarati wal 'ariyah. Paham nggak? Baik. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduh. Lah ini udah saya tafsirkan dengan detail. Kalau barangnya masih ada 3. Kalau barangnya sudah rusak diganti. Kalau enggak harganya dengan harga tertinggi. Antara hari ghasab dan hari rusaknya, hari hilangnya. Yauma ghasb wa yauma talaf. Baik. Lazimahu radduhu limalikih walau gharima ala raddihi ad'afa qimatihi. Walaupun dia gharima, menanggung rugi ala raddihi, dalam mengembalikannya, ad'afa qimatih, berlipat-lipat harga aslinya. Mencuri pakaian 10 tahun yang lalu, Amar, Mar, Kum, Naim, Kum ya Amar. Nah, kalau nanti udah nggak ngantuk, duduk. Tapi kalau masih ngantuk, jangan duduk. Soalnya nanti saya lupa nyuruh duduk nanti. Walazimahu aidan arsyu naksih, selisih. Innaqas kaman ghasaba thauban fala bisa au naqasa bi ghairi lubsin. Ya. Berkurang, lusuh, sobek. Selisih harganya berapa? Ganti uang. Walazimahu aidan ujratu mithlihi, upah. Kalau disewakan berapa upahnya? Nggak mudah kan? Nggak remeh kan? 3 ya. Amma law naqasal maghsubu bi rukhasi si'ri fala yadmanuhu al-ghasib ala sahih. Jamil. Ini faedah jamil. Antum ghasab buku ini. Harganya 200. Pas antum kembalikan, harga di pasar 100. Bukan karena bukunya cacat. Memang buku itu sedang murah sekarang. Semua buku itu murah semua sekarang. Bukan karena cacat.
Biru khosi sirih. Ini yang baru pun harganya 100. Lah, kalau perubahan harga bukan karena kecacatan kualitas, tapi karena pasar semuanya berubah, nggak apa-apa. Nggak usah ganti selisih. Paham nggak? Mafhum nggak? Ya. Ahnaf paham? Ya. Samudra. Paham nggak ini? Jundi. Paham? Paham nggak? Biasanya nggak paham itu. Suruh manggil ketua kelasnya nggak paham itu. Lama sekali. Tapi untuk ini paham ya, Jun? Untuk ini paham kan? Kalau manggil orang tua jangan ente, antum. Tapi anak maklumi karena itu memang nggak tahu. Jun ini memang nggak tahu. Ustadz, ente dulu pondok di mana Ustadz? Tapi saya nggak marah, tapi saya nasihati, karena memang nggak tahu dia, orang Betawi mungkin ya. Orang mana? Sunda ya. Jun, antum, ente, nggak apa-apa tapi, nggak paham, nggak apa-apa. Awas setelah ini bilang ente lagi. Tak keplak. Jun, ini Jun, lihat Jun. Tapi dia ngomongnya itu kok polos banget. Sopan ngomongnya. Ustaz, ente dulu mau di mana Ustaz? Ngomongnya tuh sopan gitu loh. Jadi mau marah itu juga, ini mah nggak tahu ini. Jun, antum bukan ente. Ya. Jadi memang unggah-ungguh itu memang harus diajarkan. Karena antum tuh kadang nggak paham. Antum tuh memang kadang nggak tahu. Harus saya kasih tahu. Gini yang betul itu. Jalan, jangan dari situ. Nggak sopan kayak gini. Jalan ke sini. Nggak paham ente. Gitu caranya. Harus dikasih tahu memang. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jundi, udah paham ya ini ya? Ente paham nggak ente? Paham nggak? Kalau saya nggak apa-apa. Ya, itu. Taib. Santai Jundi. Wallace. Taib. Fa'in talifah. Lah ini yang kedua. Apabila barangnya ini rusak, hilang, hancur. Masih ngantuk nggak? Duduk. Ya. Fa'in talif. Al-maqsub dhaminahul ghasibu bimithlih in kana lahu ailil maqsubi mithlun. Ini definisi misli. Definisi misli ditaruh di bab ghasab. Hafalkan. Saya nanti akan lupa nanya, antum hafalkan. Tanggap. Al-misli huwa ma hasarahu kailun awaznun wa jaza salamu fi. Ifat hada wa misli. Al-misli huwa, yang definisi kemarin tetap dihafalkan. Itu definisi betul juga. Tapi ini definisi yang ibarat kitab. Yang kemarin tetap mala takhtalifu afraduhu fil qimati wa surah, tetap. Di sini misal itu ma hasarahu kailun wa waznun wa jaza salamu fih, yang bisa ditakar, bisa ditimbang dan boleh salam. Apa itu alladzi jaza salamu fih? Mundhabitus sifah. Maka namun dhabiton. Maka namun dhabitus sifati. Bismillah.
Makana mundhabitus sifati. Taib. Taib itu misali. Berarti mutakawim apa Ustaz? Mutakawim ma laisa kadzalik. Ma la yahsuru kailun wa la yahsuru waznun wa la mundhabitus sifah. Kalau antum mau singkat, ma laisa kadzalik. Yang tidak seperti itu. Ma huwa al-mithli ma hasarahu kailun wa waznun wa jaza salam fi. Apa artinya jaza salam? Mundhabitus sifah. Masih ngerekam nggak, Taki? Baik. Seperti apa? Kanuhasin wa qutnin la ghaliyatin wa ma'junin. Ini nuhas itu apa? Tembaga atau perunggu apa? Perak atau nuhas itu apa? Cari. Ibhathu ikhwah. Nuhas tembaga ya. Coba cari. Apa itu? Nuhas itu apa? Nuhas. Perunggu. Tembaga ya? Ya, tembaga. Itu apa? Itu misli. Karena bisa ditimbang. Kotnon itu kain koton, kain katun. Kain katun, kotnon itu bisa ditimbang juga. Bisa ditimbang. Kain itu ditimbang. Misli. Ghaliyah. Ghaliyah itu adalah parfum yang mana campuran dari sekian bahan. Parfum mahal ini. Ghaliyah itu parfum, nama parfum. Yang bahannya itu bermacam-macam. Parfum racikan. Parfum racik. Itu ghaliyah. Parfum racik itu ghaliyah. Itu nggak boleh. Bukan mithli, mutakawim. Nggak boleh salam dia. Zaman dulu ya. Zaman sekarang bisa jadi boleh. Karena bisa tahu milihnya masing-masing. Paham? Ya, zaman dulu. Ada zaman dulu. Makjun. Makjun itu artinya pasta. Ya, makjun apa? Ini bisa jadi makjun ini, makjun bumbu-bumbuan. Bisa jadi makjun ini makanan, obat-obatan. Yang penting roti-rotian. Makjun ini artinya pasta. Bisa jadi pasta itu odol kan pasta juga. Mentega kan pasta juga. Tomat itu pasta juga. Ya kan? Jadi pasta apa tergantung. Ya pasta ini nggak bisa disamakan karena terdiri dari beberapa bahan. Ya. Hilal ya. Seperti itu. Baik, ila kulli hal ghaliyah wa ma'jun itu amsilah lil mutaqawwim fi zamanil madhi. Ba'din Saifullah. Ba'din mainnya nanti. Perhatikan sini. Ma'ruf ya nih. Ma'ruf. Baik. Kalau mutakawim, bagaimana cara mengganti ruginya? Wa dzakarul musannif, man sayujib, irfa' yadahu. Al-Imam Abu Syuja' Jamil. Wa dzakarul musannif dhaman al-mutakawim fi qawlihi aw dhaminahu bi qimatihi in lam yakun lahu mithlun bi an kana mutakawwaman wa ikhtalifat qimatuhu. Maksudnya dan harganya itu berbeda-beda. Aktsara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumil talaf
Wal ibratu fil qimah bin naqdil ghalib. Harga itu adalah dengan mata uang tempat itu. Fa in ghaliba naqdani wa tasawaya ayyanal qadi wahidan minhuma. Apabila punya dua mata uang yang memiliki sama, maka yang menentukan qadi, pengadil. Dolar sama rupiah sama misalkan. Ya, qadi mengatakan rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil. Habisnya diambil, ambil.